It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, kelas 01, Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BIMA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbagai permasalahan dalam komunikasi bisnis. Pertama, sikap dan kebutuhan karyawan yang terus berubah. Kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan karyawan akan berdampak buruk pada sikap kerja karyawan. Pekerjaan yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan akan rendah tingkat absensi dan pengunduran dirinya. Terjadinya perubahan sikap karyawan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Contohnya, kondisi lingkungan yang kurang baik, upah yang terlalu rendah, jam kerja melewati batas, serta tidak adanya jaminan sosial. Penyebab utama timbulnya perubahan karyawan apabila terjadinya, maka perusahaan akan mengalami kerugian, kehilangan karyawan dan menghambat produktivitas. Kerugian perusahaan baik dari segi biaya, sumber daya, maupun motivasi karyawan. Dan kehilangan karyawan artinya diperlukan karyawan baru. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk pengrekrutan sampai akhirnya mendapat karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pertumbuhan bisnis yang semakin mengglobal. Globalisasi berbicara kita akan berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat, terutama berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Era globalisasi dapat meningkatkan kehidupan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, namun datangnya era globalisasi pada bidang ekonomi merupakan tantangan masyarakat Indonesia, khususnya para generasi milenial seperti saya, yang harus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global saat ini. Globalisasi perekonomian membuat ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi mudah dan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Namun, sebaiknya membuka juga peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar dalam negeri. Ketiga, membanjirinya kuantitas data dan informasi. Dalam konteks fungsi informatif, aktivitas komunikasi yang dilakukan berperan memberikan informasi tentang bisnis. Pada saat yang mungkin bersamaan juga mencari informasi tentang siapa pesaing, bagaimana kondisi perusahaan, dan kekuatannya pada pasar atau marketplace. Hal yang pasti, fungsi informasi ini dari kegiatan komunikasi akan membawa perubahan pada bidang kognitif atau domain. Setiap pelaku komunikasi bisnis, baik pada level internal maupun level eksternal. Selain itu, dari berbagai hasil penelitian terungkap bahwa fungsi informatif ini juga berperan dalam membuat pilihan-pilihan, mengurangi ketidakpastian dan merubah keadaan. Keempat, tekanan persaingan yang semakin meningkat. Perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau paling tidak mirip dan merupakan pengganti satu sama lainnya, perusahaan dalam industri ini saling bersaing dan saling mempengaruhi. Biasanya melakukan berbagai macam strategi dalam mengejar persaingan dan profitabilitas yang tinggi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang berbagai permasalahan dalam komunikasi bisnis. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.